Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Al-Muhajirin bersama seluruh jemaah, orang tua kami, tokoh masyarakat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Khusus pada kesempatan ini kembali kita bersua dengan bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Di tempat mulia, yaitu di masjid. Di majlis mulia, yaitu di majlis ilmu. Dan insya Allah bersama orang-orang mulia di mata Allah Ta'ala. Besar harapan kita di akhirat kembali Allah kumpulkan kita semua di tempat yang mulia, yaitu surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita dapatkan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan besar harapan kita semoga kita bersama beliau di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan, seminggu sebelum kehadiran bulan suci Ramadan, kemudian 3 hari sebelum kedatangan bulan Ramadan, bahkan hitungan jam menjelang Ramadan, kita sering membaca di WA kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering kita membaca kalimah istirja ini di WA kita, di Facebook kita, di alat komunikasi kita. Bahkan juga terdengar dari corong masjid, terdengar dari corong masjid tetangga sebelah, terdengar pula dari corong masjid tetangga sebelah pengumuman ada yang meninggal. Lagi-lagi mereka membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud Pak Ustaz? Banyak saudara kita berharap nak bersua dengan Ramadan, tetapi mereka tidak bertemu dengan Ramadan. Lalu Pak Ustaz, rugikah mereka yang tak bertemu dengan Ramadan tadi? Belum tentu.
belum tentu mereka rugi. Kenapa saya katakan belum tentu mereka rugi? Karena bisa jadi persiapan mereka menghadapi Ramadan itu luar biasa. Luar biasa. Dari Rajab mereka sudah bertungkus lumus. Kemudian masuk Sya'ban. Mengapa mereka persiapkan diri dengan matang? Baik persiapan iman atau ilmu. Karena dengan iman dan ilmu derajat diangkat. Dan bisa jadi niat, tekad sudah begitu kuat dan hebat. Tetapi Allah berkehendak lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggallah saudara kita tadi. Baik yang kita kenal atau tidak. Baik yang akrab dengan kita atau kurang. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha illa katabahallahu indahu hasanatun kamilah." Hadis ini sahih, perawinya Imam Al-Bukhari. Apa artinya? Siapa punya tekad hebat, punya niat yang mantap untuk melakukan kebaikan, tetapi tak sempat melakukan. Kenapa? Ajal tiba, malaikat maut datang merenggut nyawa. Maka tekad niat yang hebat tadi telah dicatat sebagai pahala. Semoga itulah hendaknya yang didapatkan oleh saudara kita yang mereka tak bersua dengan Ramadan ini. Kita tak bisa katakan mereka rugi. Mungkin mereka itu orang yang beruntung. Lalu siapa kita? Alhamdulillah, kita adalah orang yang bersua dengan Ramadan. Beruntungkah kita? Belum tentu. Mereka tak yang bertemu, mereka tak hadir di bulan Ramadan, rugikah mereka? Tadi saya katakan belum tentu. Kita yang bertemu dengan Ramadan, beruntungkah kita? Belum tentu pula. Tapi harapan kita yang hadir ini, keluarga kita yang bertemu dengan Ramadan ini, orang-orang yang beruntunglah hendaknya. Lalu apa ukuran keberuntungan kita hadir dalam bulan Ramadan ini? Bila mana kita dapatkan dua hal. Satu, kita mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah dari Allah Ta'ala. Yang kedua, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hendaknya yang kita dapatkan. Itulah keberuntungan. Dan yang lebih beruntung lagi adalah seperti yang kita sampaikan saat akan menyambut bulan Ramadan, inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa'u minan nar fi syahri Ramadan. Allah Ta'ala setiap hari, setiap malam memerdekakan hambanya dari api neraka selama bulan Ramadan ini. Setiap hari, setiap malam. Ketika tercatat kita sebagai orang yang terbebas dari api neraka, inilah keberuntungan yang sesungguhnya. Apa dalilnya? Ali Imran 185, Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itulah orang-orang yang beruntung. Maka untuk itu manfaatkan dua hal. Apa yang pertama? Kesehatan yang Allah berikan. Yang kedua, kesempatan yang Allah berikan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kata Rasulullah, dua nikmat ini sering dibuang-buang. Apa hadisnya? Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata baginda Rasulullah, sering dibuang-buang oleh manusia. Nikmat itu besar, nikmat ini hebat, tapi sering dibuang. Apa dua nikmat tersebut? As-sihah wal farag, kesehatan
dan kesempatan. Dua nikmat ini modal kita berada dalam bulan Ramadan. Awak sehat, awak sekarang berada dalam bulan Ramadan. Ini modal ini untuk mendapatkan dua hal tadi, agar kita beruntung yang sesungguhnya, jauh dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga. Jemaah, tak jauh dari sini ada rumah sakit Aulia Hospital. Di depan sana kalau tak salah ada rumah sakit Undri. Di sampingnya ada rumah sakit jiwa. Dengar rumah sakit jiwa ketawa ibu. Kemudian geser sedikit, ada di situ rumah sakit Awal Bros. Baik Aulia, Awal Bros itu rumah sakit yang dekat-dekat dengan masjid. Apa maksud Pak Ustaz? Banyak saudara kita yang tak seberuntung kita. Banyak saudara kita yang tidak beruntung seperti kita. Di mana mereka sekarang? Tertelentang di atas ranjang-ranjang rumah sakit. Terdengarlah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari celah-celah jendela rumah sakit, mereka tak bisa datang. Yang hanya ada adalah air mata yang berlinang. Mereka tak seberuntung kita. Azan pula isya. Hayya 'alas salah. Mereka tak bisa datang. Lagi-lagi air mata yang berlinang. Mereka dengar suara azan dari celah-celah jendela rumah sakit. Singkat cerita, setelah isya solat sunat tarawih. Di antara rakaat terdengar solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka lebih sedih lagi. Kenapa? Karena tarawih ini tak ada kecuali bulan Ramadan. Habis Ramadan tak ada tarawih. Sementara mereka sekarang terlentang di atas ranjang rumah sakit. Mereka menangis. Mereka iba. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat sehat kepada kita. Maka saat-saat sehat seperti ini, bertungkus lumuslah. Bertungkus lumus beribadah, terutama di bulan Ramadan. Sampai kapan jemaah? Sampai kapan? Karena ada jemaah bilang sampai akhir Ramadan. Ayo pula, Syawal tak nampak dia. Sampai akhir Ramadan Pak Ustaz. Ayo pula, 1 Syawal hilang kawan. Bukan sampai akhir Ramadan, sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Kenapa begitu? Karena saat seseorang sakit, keinginan besarnya adalah sehat. Dan kalau sehat, apa keinginan orang? Beribadah dengan semangat. Tak ada orang sakit lalu dia meminta ke Allah, sehatkan aku ya Allah. Aku sakit ni dah lama tak makan ya Allah. Sempat sehat aku nanti ya Allah, apa pun aku makan. Ayam geprek, pecel lele, lontong, pical, gado-gado, aku makan semua ya Allah. Ada nak orang sakit lalu minta sehat, nak melakukan seperti yang saya sebutkan tadi? Tidak. Tak ada orang waktu sakit, sehatkan aku ya Allah. Sempat sehat aku nanti ya Allah, aku goes setiap pagi Sabtu ya Allah. Aku goes setiap pagi Minggu. Apapun minuman aku minum ya Allah. Jus, Sprite, Fanta, Milo susu, aku minum semua. Ada orang sakit ngomong macam itu? Tak ada. Tapi kalau orang sakit lalu dia minta sehat, ya Allah, sempat sehat aku nanti ya Allah, aku ingin beribadah. Begitulah omongan orang waktu sakit, ingin beribadah. Sekarang kita sehat, semangatlah untuk beribadah.
Jemaah, itu sebagai mukaddimah saja. Itu sebagai pengantar. Tapi yang nak kita bahas pada subuh ini yaitu sebuah kitab yang berjudul Sahih Qasasil Quran. Semoga jemaah setujulah. Setuju jemaah? Walaupun gayanya buat kitab, kajinya itu aja nih. Bisa jadi jemaah udah hafal pula yang mau sampaikan ini. Kitab ini ditulis oleh Dr. Hamid Ahmad Al-Tahir. Kitab ini berisikan tentang kisah-kisah sahih yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kisah-kisah ini mungkin yang kita bahas sambil berjalan kita petik hikmahnya, dan hikmahnya itu hendaknya menjadi ibrah di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, kisah-kisah dalam Al-Quran itu pasti sahih. Kenapa Ustaz pasti kan? Karena Allah yang berkisah. Karena yang berkisah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain Al-Quran ada kisah buatan manusia. Pasti ada yang benar, ada yang tidak benar. Tapi kalau yang berkisah itu Allah dan kisah itu ada dalam Al-Quran, ini pasti kisah-kisah yang sahih. Dan dalam Al-Quran itu tak bisa dipungkiri, lebih banyak adalah muatan kisah. Kisah. Sebelum kita bahas mengapa Allah berkisah dan mengapa kisah itu Allah sampaikan kepada kita, padahal mereka-mereka yang Allah kisahkan itu masih hidup atau sudah mati jemaah? Sudah mati. Nabi Adam sudah meninggal, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut sudah meninggal. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Lalu kenapa Allah sampaikan kisah mereka ini kepada kita? Agar hati kita yang mati menjadi hidup dari kisah orang-orang yang sudah mati itu. Ini diantara manfaatnya. Kenapa Allah berkisah? Padahal yang dikisahkan itu adalah orang yang sudah mati, agar hati kita yang mati hidup oleh karena kisah-kisah mereka. Oh Pak Ustaz, hati saya tak mati Pak Ustaz, hati saya hidup. Agar lebih hidup lagi. Karena kisah-kisah mereka ini luar biasa, membangkitkan semangat. Kisah-kisah mereka ini bisa menguatkan iman kita. Karena bukan sembarang kisah. Ketika Allah berkisah tentang orang-orang saleh, apa inginnya Allah? Agar kita mencontoh mereka. Ketika ada dalam Al-Quran itu kisah-kisah orang yang tak saleh, inginnya Allah, jangan tiru mereka itu. Orang-orang soleh lalu dikisahkan oleh Allah, mereka mendapatkan ini balasannya. Orang-orang tak soleh dikisahkan oleh Allah, ini pula malapetaka untuk mereka. Itu kaum muslimin, kaum muslimat sangat-sangat berharga untuk kehidupan kita. Jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan, cuma kisah-kisah dalam Al-Quran ini kadang-kadang tak lengkap dalam satu surat, tapi nanti ketemu oleh kita dalam surat yang lain. Dan Allah Ta'ala sengaja seperti itu. Jangan dituduh-tuduh nanti tak komprehensif Al-Quran ini, tak teratur. Jangan seperti itu menilai. Apalagi datang tuduhan, ini sahabat ni salah susun dulu ni. Itu jangan. Penyusunan Al-Quran seperti ini jemaah, ini sifatnya tauqifi. Apa itu tauqifi? Allah yang nyusun seperti ini. Kenapa? Alhamdulillah nomor 1 surah Al-Fatihah Allah itu yang suruh.
kemudian Al-Baqarah yang kedua, Ali Imran yang ketiga, An-Nisa yang keempat, terus sampai nanti yang terakhir An-Nas, berjumlah 114 surah. Itu jamaah Allah yang menyusun seperti itu. Allah yang menyusun. Tauqifi nama itu. Itu bukan keinginan Rasulullah, apalagi keinginan sahabat. Sembarang letak, tidak. Termasuk kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran itu yang runut dan urut cuma satu. Kisah siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Itu ayat 1 sampai 111. Kalau tak salah, Yusuf itu nomor urut surah ke-12, terdiri dari 111 ayat, itu runut. Tapi selain kisah Yusuf, termasuklah kisah pertama yang kita sampaikan subuh ini, itu terpencar-pencar di dalam berbagai surah. Apa tujuan Allah Ta'ala itu Ustaz? Dalam surah ini ada sikit, nanti dalam surah ini ada pula sikit, dalam surah ini ada pula sikit. Tujuan Allah diantaranya kata ulama adalah agar kita tak melupakan kisah tersebut. Baca Al-Baqarah, paling dominan dalam Al-Baqarah itu kisah siapa? Musa. Nanti baca surah lain ada lagi kisah Musa, sehingga tak lupa kita kisah Musa, karena Allah ingatkan lagi di dalam surah yang lain. Tapi kalau hanya satu surah saja jemaah yang berbahagia, lalu kita baca surah kedua, surah ketiga, surah keempat sampai surah 114, itu lama tuh jemaah. Lupalah kita kisah yang ada dalam surah 1 tadi, karena ada 114 surah ke depan. Yang lebih bahaya lagi apa jemaah? Memang tak baca-baca sama sekali. Tak ada baca dah jemaah, atau memang tak akan nopal kisah tu. Tapi sekali buka banyak dapat kisah. Mengapa berpisah dalam surah-surah? Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jemaah, sekarang masuk kisah nomor 1. Kita langsung saja kepada kisah Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Kisah Nabi Adam ini terdapat di dalam beberapa surah. Yang pertama adalah dalam surah Al-Baqarah. Terdiri dari 9 ayat. Mulai ayat 30 sampai 39. Itu kisah Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah. Kemudian lagi jemaah terpencar dalam surah yang lain. Surah apa itu Pak Ustaz? Yaitu surah Al-A'raf. Tak runut dia. Dalam surah Al-A'raf ini terdiri dari 14 ayat. Dari ayat 11 sampai ayat 25. Kemudian Bapak Ibu jemaah ada lagi dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr ini ada 18 ayat, yaitu dari ayat ke-25 sampailah ayat ke-44. Ada berapa surah itu? Al-Baqarah, kemudian Al-A'raf, kemudian Al-Hijr. Ada 3 surah. Ada lagi Pak Ustaz? Ada, yaitu dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra ada juga. Dalam surah Al-Isra itu terdiri dari 4 ayat, yaitu ayat 61 sampai ayat 65. Kemudian jemaah kaum muslimin kaum muslimat, ada lagi dalam surah Toha. Dalam surah Toha. Nanti tiba di surah Toha ni enak ceritanya, walaupun jemaah sudah hafal mungkin. Dalam surah Toha ini terdiri dari 11 ayat, yaitu ayat 115 sampai ayat 125. Kemudian ada lagi Pak Ustaz? Ada, yaitu dalam surah Sad, terdiri dari 14 ayat, ayat 71 sampai ayat 80.
ada di 5 surah cerita tentang Nabi Adam alaihis salam. Baik, kita akan bermula kisah ini dari penciptaan Adam alaihis salam. Jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Ta'ala di hari Jumat setelah asar. Tapi kalau dalam Al-Quran tak ketemu yang macam ini. Dijelaskan oleh hadis sahih, dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nanti jemaah buka Quran sosek ustaz ya. Tak ada Quran mau nyebut hari Jumat, ada sobiknya hari Jumat. Jadi diperkuat kisah-kisah ini oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala hari Jumat setelah asar. Makanya hari Jumat ini hari yang mulia. Jadi mohon maaf jemaah, cara saya menyampaikan kisah ini nanti tidak saya baca semuanya, tapi setiap penggal ambil hikmah, setiap penggal ambil hikmah. Makanya hari Jumat ini adalah hari raya umat Islam. Banyak yang terjadi di hari Jumat. Apa itu? Allah ciptakan Adam di hari Jumat. Apa lagi Pak Ustaz yang terjadi di hari Jumat? Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kiamatkan dunia ini di hari Jumat. Apalagi Jumat ini Pak Ustaz? Hari raya umat Islam itu setiap minggu. Hari raya umat Islam itu Jumat. Makanya Jumat itu jemaah kita mesti memakai pakaian terbaik kita karena hari raya. Pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Bahkan ada ulama mengatakan hari Jumat ini lebih mulia daripada hari Arafah. Ada yang berpendapat seperti itu. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Ada ulama mengatakan kalah kemuliaan hari Arafah karena hari Jumat. Makanya bila mana Arafah terjadi pada hari Jumat, itulah semulia-mulia hari. Berkumpul tanggal 9 Zulhijjah Arafah dengan mulianya hari Jumat. Makanya disebut di situ Haji Akbar. Disebut Haji Akbar. Nah, kalau orang-orang di luar Muslim, ada hari raya mereka hari Sabtu. Hari Sabtu itu Yahudi. Ada hari Minggu, yang hari Minggu itu Nasrani. Cuma kadang-kadang umat Islam lebih bahagia dia di hari Sabtu, lebih bahagia dia di hari Minggu, tapi agak kurang bahagia di hari Jumat. Bahagia di hari raya orang, tak bahagia di hari raya dia. Jadi Jumat itu hari yang bahagia dalam seminggu karena hari raya kita. Awak bahagianya hari apa tadi jemaah? Bisa goes, bisa pulang kampung, Sungai Hijau, Sungai Gelombang, Pulau Cinta. Kan Sabtu Minggu jemaah. Antu yo Pak Ustaz, hari Jumat nak ke mana lo awak? Jumat itu beribadah. Jika perlu pagi-pagi dah datang ke masjid. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang soleh dulu. Orang-orang soleh dulu kalau hari Jumat pagi-pagi dah datang ke masjid. Baliknya kapan? Nanti setelah Jumat. Kawan khatib nak turun nyembau tiba. Khatib nak turun nyembau tiba. Hari Jumat itu jemaah cepat-cepat datang ke masjid. Sebelum khatib naik sudah datang. Karena kalau khatib dah naik, absen ditutup oleh malaikat penjaga pintu. Itu. Pak Ustaz, dari apa Allah ciptakan Adam? Dari segenggam tanah di tangannya yang diambil dari bumi. Sebesar apa genggaman Allah Ta'ala wallahu a'lam. Yang jelas hari kiamat nanti Bapak Ibu jemaah, bumi ini segenggam Allah Ta'ala cuma. Bumi ini segenggam Allah Ta'ala.
Langit segenggamnya pula. Bumi tangan kanan, langit tangan kiri. Betapa besarnya Allah Ta'ala itu. Bayangkan. Jadi diambil oleh Allah Ta'ala segenggam tanah dari bumi ini. Tanah yang diambil Allah Ta'ala itu jemaah, ada warna merah, ada warna putih, ada warna hitam. Sehingga menjadi warna kulit kita anak cucu Adam. Ada yang merah warnanya. Ada. Karena begitu nenek moyang kita. Ada warna kulit manusia ini, kaum muslimin, kaum muslimat putih. Contohnya kulit saya. Itu golak ngejek namanya. Nyo kalau yo putih, dia diam aja, senyum aja. Tapi kalau golak, hanya pasti ngejek. Intermezzo jemaah ya. Kemudian ada kulit anak cucu Adam ini berwarna hitam. Ada warna kulit anak cucu Adam di antara itu. Warna aslinya tadi apa jemaah? Merah. Kemudian apa lagi? Putih. Kemudian apa lagi? Hitam. Ada di antara itu warnanya. Apa maksudnya? Merah, putih di antara itu. Apa warna antara merah dan putih itu jemaah? Pink. Ayolah jemaah. Adalah pink. Apa warna antara putih ke merah? Kulit orang mana kira-kira ini? Kemudian ada warna kulit kita anak cucu Adam ini kaum muslimin, merah ke hitam. Begitu disebut dalam kitab ini. Warna aslinya 3, ada di antara itu. Antara putih ke merah, antara merah ke hitam. Tapi warna kulit tidak menjadi patokan kasih sayang Allah. Itu maknanya. Apapun warna kulit, itu tidak menjadi penilaian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala yanzuru ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak menengok bentuk rupamu. Allah Ta'ala tidak menengok jasadmu, apa warnanya. Allah Ta'ala yang dia lihat adalah hati dan amalmu. Kemudian tanah yang Allah ambil tadi jemaah, ini kisahnya panjang ini. Ada tanah itu lunak, ada tanah itu tanah yang keras, ada tanah itu jemaah yang berbahagia, tanah yang baik. Jadi ada lunak, ada baik, ada keras. Seperti itu pula lah sifat anak cucu Adam. Buruk, baik, lunak, keras. Buruk, baik, lunak, keras. Itu 4 sifat tanah yang diambil oleh Allah. Sifat anak cucu Adam macam itu pula. Ada yang buruk? Ada. Ada yang lunak? Ada. Ada yang keras? Ada. Yang baik? Ada. Ada pula di antara itu. Tapi dari tanah sengketa tak ada jemaah. Karena ada pula masuk ke WA kita, kita condok-condok, apa kalau aku lengkap segala kejelekan ada sama dia. Tu apa katanya? Dari tanah sengketa tu. Tak ada jemaah. Tu ngarang namanya. Cuma 4 sifat tadi, buruk, baik, lunak, keras. Dari tanah sengketa tak ada. Maka begitu pula lah sifat anak cucu Adam. Ada buruk, ada baik. Kadang-kadang berkumpul 4 sifat ini di dalam diri seseorang. Buruk dia juga, baik dia juga, lunak dia juga, keras dia juga. Kalau dapat kita punya sifat apa? Baik. Kemudian kaum musliman, apa sifat kita? Melunak.
keras dan buruk itu jangan. Tapi potensi sifat itu ada pada manusia. Kita ni kalau lunak aja, tak ada keras, bahaya juga jemaah. Keras saja, tak ada lunaknya, bahaya juga. Buruk aja, itu lebih tak baik lagi. Lebih tak baik lagi. Sifat kita kaum muslimin, kaum muslimat berpindah di antara sifat-sifat tersebut. Kadang baik, kadang keras, kadang lunak dan segala macamnya. Lalu jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, setelah Allah ambil segenggam tanah tadi dengan warna dan sifat yang seperti itu, Allah berkata kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata Allah? Allah berkata kepada malaikat, aku akan jadikan di bumi seorang khalifah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kasih ilham kepada malaikat. Allah kasih ilham. Allah kasih insting kepada malaikat setelah Allah berkata bahawa dia akan ciptakan di bumi itu seorang khalifah. Apa ilham atau insting yang Allah kasih kepada malaikat? Malaikat ketika itu berdialog dengan Allah. Qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau bahasa kitanya, ya Allah, akankah kau ciptakan di bumi itu makhluk yang mereka nanti suka berbuat kerusakan? Bahkan mereka, ya Allah, suka nanti menumpahkan darah. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, ini Allah yang kasih ilham, insting kepada malaikat untuk mengatakan itu. Ini bukan sanggahan, karena malaikat itu makhluk yang taat. Nah kaum muslimin, kaum muslimat, ini gambaran buat kita bahwa apa yang dikatakan malaikat itu memang ada sekarang. Bagaimana sikap manusia? Suka berbuat kerusakan. Apa yang dirusak? Alam tempat dia tinggal. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kamu buat kerusakan. Tapi manusia sukanya berbuat kerusakan. Kaum muslimin, kaum muslimat, udara rusak. Apalagi kaum muslimin, kaum muslimat, sungai rusak. Konon katanya, awak belum hidup waktu itu lagi. Ini cerita orang tua-tua dulu. Sungai Siak itu katanya sejernih-jernihnya air. Bahkan kata orang tua-tua dulu bisa diminum. Sekarang ini coba minumnya mah rusak. Konon katanya lagi, kita tak tahu. Mungkin jemaah ada yang tahu. Itu dulu danau meninjau itu airnya, wah masya Allah, dalam. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat, karena manusia berbuat kerusakan, sehingga kaum muslimin banyak ikan di sana mati. Lalu danau tadi menjadi mendangkal. Jadi kita lihat darat, laut rusak itu karena perbuatan siapa? Zoharal fasadu bil bahri wal bahri bima kasabat aidin nas. Tampak kerusakan di darat, di laut, mana-mana saja, itu kata Allah adalah ulah karena perbuatan manusia. Berarti betul yang disampaikan oleh malaikat? Betul. Kemudian ya Allah, wa yasfikut dima. Manusia itu nanti suka bertumpah darah. Memang betul jemaah, Ukraina dengan Rusia masih perang. Masih perang. Dan dunia ini hampir tiap hari terjadi peperangan. Mulai peperangan antar negara, peperangan antar kelompok, kadang-kadang mohon maaf berperang, maaf antara suami dan istri. Ada istri yang mati dibunuh suami, ada suami yang mati dibunuh istri,
Ada. Bahkan hebatnya lagi, mereka sepakat mati berdua. Itulah mungkin disebut dengan sehidup dan semati. Bahkan diajak-ajaknya anaknya mati bersama, bunuh diri dan segala macamnya. Betul yang disampaikan malaikat. Tapi apa kata Allah pada ujung ayat? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku, wahai malaikat, lebih tahu daripada kalian semua. Aku lebih tahu daripada kalian semua. Kaum muslimin, semuanya manusia berbuat kerusakan? Tidak. Ini contoh kita, ni orang baik ini insya-Allah. Semuanya yang menumpahkan darah? Tidak. Ini contoh kita, belum pernah kita menumpahkan darah, dan jangan sampai terjadi hendaknya. Sampai-sampai ke jemaah darah nyamuk pun kadang-kadang kita tak berani tumpahkan. Apa bukti? Itulah makanya kita pakai baikon. Kita tak mau darah tumpah, baik darah kita atau darahnya nyamuk. Kadang-kadang nampak nyamuk jemaah, kita halau saja begitu. Nak mau kita memukulnya. Nak tidur kita colekkan apa namanya itu jemaah ke dinding, lalu ada baunya, ada kita semprot dan segala macamnya. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah bentuklah tanah tadi menjadi patung Adam. Dibasahkan oleh Allah pakai air, lalu menjadi seperti lumpur. Dibuatlah oleh Allah Adam itu langsung dengan tangannya. Tanah tadi dibasahkan dulu pakai air, kan lunak tu, dibentuklah tubuh Adam tadi. Singkat cerita, setelah dibentuk tubuh Adam tadi, lalu tubuh Adam tadi, patung baru ni, menjadi tanah yang keras seperti tembikar. Berapa besarnya Pak Ustaz? 30 meter tingginya. Berapa meter jemaah? Berapa meter? 30 meter, atau kurang lebih 60 hektar. Nanti kita masuk surga, sebesar itulah badan kita. Yang kekoci 45 kg pun tak ada jemaah. Tak ada. Model abang Junaidi pun tak ada, kenek pun. Berapa tinggi kita nanti kalau masuk surga? 30 meter. Ibu-ibu di belakang setinggi itu juga. Karena tak mungkin nanti kami 30 meter, ibu 1 meter. Contoh ikut kami nengok ibu. Ibu punya ada ikut nengok kami ya. Jadi nanti kita PRW masuk surga itu ukuran badan kita besar. Bahkan ada menyebutkan tinggi 30 meter, lebar badan kita itu 15 meter. Gagah tu. Jangan takut ya. Godang tu Pak Ustaz. Contoh apa suat tu? Jangan fikirkan itu. Yang penting masuk aja ke surga tu dulu. Iko lun masuknya lo fikir mak godang tu nang bapung cawa suat tu. Nya lo masuk leh. Upo dak lo masuk. Hanya lo ponyong bikin tinggi. Jadi nanti postur tubuh kita dalam surga seperti postur Adam Allah ciptakan dalam surga. Masya Allah. Ada hadis menyebutkan postur kita postur Adam, hati kita hatinya Nabi Ayub, wajah kita wajahnya Nabi Yusuf, akhlak kita akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna Pak. Tubuh Adam, akhlak Muhammad, hati Ayub, ganteng Nabi Yusuf. Sempurna tu, ganteng, postur tubuh besar, akhlak bagus, lengkap. Namanya surga. Setelah dibentuk patung Adam tadi sebesar itu, lalu Allah biarkan dalam waktu yang lama. Allah tinggalkan. Allah tak pegang-pegang itu lagi. Kaum muslimin, ditengoklah oleh malaikat. Malaikat kaget menengok patung Adam yang besar tadi. Dan mereka bertasbih, membaca subhanallah. Jemaah, tapi di dalamnya
ada jenis jin. Siapa dia? Siapa dia jemaah? Wah, dah tahu jemaah ceritanya ni. Cuma sesegan iblis. Sesesogannya dia tahu iblis. Tapi waktu itu iblis masih taat jemaah, iblis masih baik-baiknya. Dan iblis ini adalah golongan jin. Jadi dalam surga itu sudah ada makhluk bernama malaikat dan sudah ada makhluk dari jin. Makhluk malaikat dari cahaya, jin dari api. Setelah itu baru kita. Makanya dalam Al-Quran penyebutan jin dengan penyebutan manusia mana duluan? Jin. Karena memang dia duluan diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Ya kan? Itu salah satu penyebabnya. Karena memang mereka tidak makhluk yang duluan daripada kita. Kemudian masuk neraka juga. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Setelah malaikat menengok kaget, iblis dari golongan jin juga menengok. Tapi dia tak kaget. Apa? Kira-kira mengapa iblis waktu nengok? Kira mengapa dia jemaah? Iri. Mak, godang. Kira-kira begitulah bahasa awak. Kita kan kalau menengok yang baru seperti itu kadang-kadang jemaah, bukan sekadar kaget. Tapi kadang-kadang kalau datang yang baru, ini saingan nih. Iblis berkata seperti itu. Ini saingan ini. Muncul iri. Dikelilinginya lah patung Adam tadi. Dia tengok di tengah-tengah ini plong, berlubang. Karena belum diisi apa-apa, baru patung aja. Dia tengok plong jemaah. Tak ada apa-apa di dalam. Apa kata iblis? Berarti makhluk ini bisa dimasuki ini. Berarti makhluk ini bisa masuk ke dalam ini. Jadi belum ada perintah lagi kepada iblis untuk sujud. Menengok badan Adam yang besar saja, dia sudah menunjukkan tidak senangnya. Dia udah iri. Bahkan malaikat tadi bertasbih, mengapa iblis menengok tubuh Adam baru patung, masih berlubang tengah-tengahnya, apa katanya? Ini bisa dimasuki nih. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, setelah Allah tinggalkan dalam waktu yang lama, Allah tiupkanlah roh ke dalam tubuh Adam. Begitu roh ditiup, maka berubahlah tubuh Adam patung keras dari tanah tadi, berubah menjadi darah, daging dan tulang. Allah Maha Kuasa jemaah. Allah Maha Kuasa. Lalu roh tadi berjalan ke seluruh tubuh Adam sampai ke mata, kemudian sampai ke penciuman, sampai ke telinganya, lalu bergeraklah patung Adam tadi menjadi tubuh yang kekar, hebat dan besar. Wujudnya seperti manusia kita, cuma tinggi dan besar. Dan itu tak susah bagi Allah Ta'ala. Jadi disebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah itu cuma Adam. Kita anak cucu Adam justru dari saripati tanah. Makanan, maaf cakap, rubah menjadi sperma dan segala macamnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Begitu ditiupkan roh, Adam pun mulai hidup. Apa yang pertama dia ucapkan? Dia bersin jemaah. Adam bersin. Ketika bersin tadi Allah wahyukan kepada Adam untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Inilah yang pertama diucapkan oleh Adam ketika dia hidup. Alhamdulillah. Makanya awak begitu mati hidup lagi, maksudnya bangun tidur, apa kita baca jemaah? Alhamdulillah, hidup lagi gitu.
Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Jangan lupa wa ilaihi. Kita waktu tidur lalu bangun, alhamdulillazi ahyana, itu yang teringat cuma. Ba'dama amatana, lupa kita. Wa ilaihin nusyur, lupa. Memang sifat manusia itu sering ingat hidup, lupa mati, lupa akan kembali. Padahal doa itu ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, 3 komponen: hidup, mati, balik ke Allah. Awak sering ingat cuma hidup, mati lupa, balik ke Allah lupa. Jadi Adam ketika itu juga mengucapkan alhamdulillah. Ini hari Senin jemaah kerja nih. Ini untungnya nganggur-nganggur macam saya nih jemaah, tak masuk kerja. Kita pasti sikit nih, sampai 6.30 aja. Jadi Adam hidup diucapkan alhamdulillah. Allah jawab begitu Adam bersin membaca alhamdulillah. Apa jawaban Allah? Yarhamkallah. Menjadi syariat bagi umat Muhammad. Bahkan 5 hak muslim sesama muslim. Apa di antaranya jemaah? Menyahuti orang bersin. Asyim. Yang bersin baca alhamdulillah, yang mendengar baca yarhamkallah. Dan bersin itu diatur oleh Nabi Muhammad caranya. Caranya macam mana? Tutup mulut. Kalau corona tutup mulut pakai siku bagian dalam. Kalau tak salah lah. Kata Rasulullah tutup mulut. Tapi kalau corona pakai siku bagian. Jadi sebelum corona datang, tata cara bersin tutup mulut Nabi dah sebut dulu. Jangan bersin tak tutup mulut je banyak. Kadang banyak nan kalu dari mulut itu. Contoh kerananya hanya tak tutup mulut, mandi kawan. Jadi tolong bersin tu pakai etika. Tutup mulut, arahkan ke kiri. Asyik. Ini sudah tak tutup mulut Pak Haji, hanya contoh ayu keran dulu. Asyimnya habi muka. Habi muka. Kaum muslimin, kaum muslimat, kemudian bersin itu usahakan bahasa kita sekecil-kecil mungkin. Begitu bersin, pilih suara yang kecil, agak ditekan. Karena ada orang bersin di sesengaja, entahlah. Semesaji kok bunyi suaranya suangnya bersin. Ditangkok dek mikrofon suara bersinnya. Ada orang bersin seperti itu juga. Asyik. Yo botu bersin. Usahakan awak le. Malaikat tukang catat sekalanjik aja jemaah. Mak kata malaikat. Terkelenjik malaikat tu. Jangan contoh itu. Seminimal mungkin. Aja ini kajinya nih. Ini banyak hikmah. Jangan dilopen je sodo. Lalu ketika bersin tadi, tutup mulut, usahakan suara paling kecil, baca alhamdulillah. Yang mendengar baca, jangan nanti asyim. Corona lah, binya corona aja le. Ini waktu corona kemarin orang bersin, ndak ada baca alhamdulillah. Yang mendengar, ndak ada baca yarhamkallah. Begitu bersin, ayo corona kawan apa? Begitulah zaman ni jemaah. Kawan bersin harusnya baca alhamdulillah. Apa katanya? Corona. Sampai hilang bersin kawan, abau yador yang dokek kayaknya. Selagi bersin tak, makanya potang bagi sap sampai 1 meter. Yang bersin-bersin jangan datang. Lalu setelah Nabi Adam membaca alhamdulillah, disambut oleh Allah yarhamkallah. Apa kata Allah kepada Adam? Adam, kunjungi malaikat yang sedang menunggumu. Ucapkan kepada mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Adam, Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi hak pula sesama kita. Tadi ada yang bersin jawab, ada yang ucap salam jawab. Bunyi hadisnya, hakul muslimi alal muslim khamsun. Hak muslim sesama muslim ada 5. 2 di antaranya yang kita bahas, tashmitul atish, kemudian raddus salam. Bagaimana kisah berikutnya? Kita bertemu di Senin depan. Kaum muslimin, kaum muslimat, semoga yang sedikit ada manfaat. Semoga kita dengan mendengar kisah ini bertambahlah hendaknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti akan bertemu Nabi Adam ini di akhirat. Kita akan bertemu nanti dengan dia. Akan kita saksikan nanti, oh ini dia datuk kami. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.